Pernahkah Anda merasa bahwa pintu jodoh seolah tertutup rapat meskipun Anda sudah berusaha maksimal mencari sana-sini? Mungkin Anda mulai bertanya-tanya, apakah ini karena gangguan jin, kiriman orang lain, atau justru ada sesuatu di dalam diri Anda yang menjadi penghalang tanpa Anda sadari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat beriman di ruang diskusi kita hari ini. Sebelum kita membedah lebih dalam mengenai rahasia besar di balik terhambatnya jodoh, silahkan tekan tombol like, berikan komentar terbaik Anda, dan subscribe agar kita terus terhubung dalam kebaikan. Mari kita luruskan niat, sebab video ini bukan sekedar tontonan, melainkan ilmu mendalam yang mungkin menjadi jawaban atas doa-doa Anda selama ini. Kita seringkali terjebak pada pemikiran bahwa jodoh yang jauh adalah akibat faktor eksternal yang mistis. Namun Islam mengajarkan kita untuk kembali melihat ke dalam jiwa secara jujur dan mendalam. Sangat penting untuk memahami bahwa jodoh dan rizki adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menegaskan hal ini dalam Al-Quran melalui firman-Nya, "Wa khalaqnakum azwaja," dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Surat An-Naba ayat 8. Maka jika saat ini Anda merasa jodoh seolah tertahan, ingatlah bahwa Allah jugalah yang memegang kendalinya. Dalam surah Al-Mulk ayat 21 Allah berfirman, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu ballajju fi 'utuwi wa nufurin." Atau siapakah dia ini yang dapat memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sesungguhnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Dari ayat-ayat ini, kita belajar bahwa tidak ada satupun makhluk, baik jin maupun manusia, yang benar-benar bisa menghalangi apa yang sudah Allah tetapkan. Gangguan jin memang ada, namun mereka sebenarnya hanya bekerja pada wilayah psikologis, yaitu meniupkan keraguan-raguan, kebimbangan, dan rasa was-was di hati ketika Anda sedang dalam proses ta'aruf. Jadi, berhentilah menyalahkan keadaan luar, dan mulailah membenah 5 kebiasaan serta kondisi batin yang seringkali menjadi penghalang nyata bagi datangnya jodoh. Penghalang pertama yang sering tidak disadari adalah ketidaksiapan hati nurani. Manusia memiliki 2 sisi hati sanubari yang cenderung pada nafsu, dan hati nurani yang cenderung pada cahaya ketuhanan. Ketika seseorang mencari jodoh hanya berdasarkan ledakan nafsu, atau sekedar mengikuti tren tanpa melibatkan hati nurani yang jernih, ia akan mudah terjebak pada perasaan yang salah. Cinta yang berlebihan sebelum waktunya akan menjajah pikiran dan membuat tindakan menjadi tercela. Solusi utamanya adalah membentengi diri dengan zikir dan istighfar agar hati nurani tetap dominan, sehingga Anda bisa melihat calon pasangan dengan kacamata iman, bukan sekedar syahwat. Selanjutnya, penghalang yang sangat fatal adalah memberikan harapan yang berlebihan kepada makhluk. Ketika Anda menaruh harapan besar kepada seseorang yang belum tentu menjadi takdir Anda, secara tidak sadar Anda sedang membangun tembok kekecewaan. Berharap kepada manusia adalah patah hati yang paling disengaja. Islam mengajarkan kita untuk pasrah dan ridho dengan segala ketetapannya. Saat Anda melepaskan keterikatan pada makhluk dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah, saat itulah Allah akan mendatangkan jodoh dengan cara yang tidak terduga. Faktor ketiga yang seringkali mengunci pintu jodoh adalah kriteria yang terlalu tinggi dan tidak realistis. Banyak dari kita yang mematok standar sempurna tanpa mau bercermin pada diri sendiri. Kita mendambakan pasangan yang salih atau salihah, namun kita sendiri enggan memperbaiki kualitas ibadah. Ingatlah prinsip cermin dalam Islam. Lelaki yang baik akan berjodoh dengan wanita yang baik, begitupun sebaliknya. Sebelum menuntut kriteria yang tinggi, benahilah diri terlebih dahulu agar Anda layak bersanding dengan orang yang Anda idamkan. Keempat, kebiasaan yang jelas menghambat keberkahan adalah terbuai dalam hubungan pacaran. Di dalam Islam tidak ada konsep pacaran sebelum menikah, karena hal tersebut sangat dekat dengan perbuatan zina. Allah memberikan peringatan keras dalam Al-Quran. "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Bagaimana mungkin kita mengharapkan keberkahan dalam sebuah pernikahan jika jalannya